Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadaratil muhtaramin yang saya hormati, ingkang kawula mulyakaken para kiai, para ulama, para masyayikh, para guru, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di dalam majelis ini, para tokoh-tokoh masyarakat, para kiai yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa hadir di dalam majelis yang sangat mulia ini, majelisul ilm, majelis pengetahuan, majelis ilmu, yang insya Allah ini majelis yang merupakan majelis yang selalu dihadiri oleh para malaikat, karena setiap majelis di mana di situ ilmu dipelajari, ilmu diajarkan, maka Allah mengirimkan malaikat yang akan mendoakan kepada semua orang yang ada di dalam majelis tersebut. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, para ulama itu ikhtilaf. Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang satu hal ini. Mana yang lebih baik antara orang kere tapi sabar dengan orang kaya tapi syukur? Itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama itu. Mana yang paling unggul antara al-faqirus sabir dengan al-ghaniyus syakir? Orang yang miskin tetapi sabar dan orang kaya tapi bersyukur dan bisa mentasarrufkan, bisa menggunakan hartanya secara benar. Ini mana yang paling unggul di mata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada ulama yang berpendapat bahwa, dan ini pendapat sebagian besar para ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf, mereka berpendapat bahwa orang yang miskin tetapi sabar, nggih Bu nggih, kere ning sabar, nggih. Kayak ibu-ibu jenengan ini kan kere-kere ini kelihatannya ini. Kere atau miskin tapi sabar itu menurut sebagian ulama lebih unggul daripada orang kaya tapi syukur. Ini menurut pendapat pertama, al-ghaniyus syakir, orang kaya tetapi bersyukur.
Orang kaya tapi bisa menggunakan hartanya dengan baik. Ini menurut sebagian ulama, orang kaya seperti ini bagus sekali. Tetapi kalau dibandingkan dengan orang miskin yang sabar, itu kedudukannya lebih unggul orang miskin yang sabar ini. Ini menurut pendapat pertama. Ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ada sebagian ulama yang mengatakan, ya, yang mengatakan bahwa al-ghaniyyu syakir, orang kaya yang syukur itu lebih unggul, lebih tinggi derajatnya daripada orang miskin yang sabar. Daripada orang miskin yang sabar. Ini menurut pendapat kedua. Jadi orang kaya yang bisa menggunakan hartanya dengan baik, dengan tepat, menginfakkan di dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang seperti ini derajatnya di atas orang-orang miskin yang syukur. Kalau ada orang miskin yang tidak syukur, kita nggak membahas itu. Ya, sudah pasti kalau ada orang miskin tidak sabar, sudah pasti derajatnya lebih rendah daripada orang kaya yang bisa syukur. Sudah pasti. Atau orang kaya yang tidak syukur, itu jelas derajatnya lebih rendah daripada orang miskin yang sabar. Tetapi kalau dibandingkan antara orang kaya yang syukur dan orang miskin yang sabar, maka di situ ada perbedaan di antara para ulama. Bapak Ibu sekalian, ada pendapat ketiga. Ya, ada pendapat ketiga. Pendapat ketiga ini mengatakan bahwa tidak penting mana yang paling unggul di antara dua golongan ini. Yang perlu diperhatikan, yang penting adalah bukan soal syukurnya atau sabarnya. Yang paling penting adalah ketakwaannya. Ketakwaannya. Kalau ada orang kaya yang syukur tetapi dia juga takwa dan ketakwaannya lebih tinggi, maka kedudukan dia berada di atas orang miskin yang sabar tetapi ketakwaannya lebih rendah. Jadi yang menentukan tinggi rendahnya derajat itu adalah ketakwaan seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang bertakwa, orang yang takwanya lebih tinggi. Ini pendapat ketiga. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa ada orang yang masuk di dalam kategori al-ghaniyyu syakir, orang kaya yang syukur. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kita punya orang yang kategorinya adalah al-ghaniyyu syakir. Orang Islam yang al-ghaniyyu syakir seperti ini kita butuhkan. Kita butuhkan. Karena umat Islam ini butuh membangun. Umat Islam ini butuh melakukan banyak hal, terutama untuk memajukan pendidikan, memajukan ekonomi, memajukan kesehatan. Ini semua tidak bisa dilakukan kalau kita tidak punya al-ghaniyyu syakir. Dalam sebuah hadis
dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang soleh adalah harta yang diberikan, yang diperuntukkan, yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang yang soleh. Harta yang soleh untuk orang yang soleh. Karena ada harta itu yang diperoleh oleh orang soleh, tapi hartanya tidak soleh. Nah, itu bagus. Kalau ada harta tidak soleh berada di tangan orang yang soleh, itu insya Allah jatuhnya soleh. Kalau ada harta kok tidak baik, jatuh kepada orang baik, insya Allah nanti penggunaannya akan jadi baik. Tetapi kalau harta soleh jatuh ke tangan orang yang tidak soleh, tidak akan jadi apa-apa. Nah, yang paling baik saudara-saudara adalah harta yang soleh jatuh kepada orang yang soleh. Hartanya soleh, orangnya juga soleh. Alhamdulillah, umat Islam perlu memperbanyak orang-orang seperti ini. Ni'mal malus saleh lirrajulis saleh. Kita butuh harta-harta yang baik di tangan orang-orang yang baik. Bukan harta hasil oplosan. Nah, ini hari-hari ini lagi rame apa Bu? Soal oplosan. Nah, itu sudah pasti bukan harta baik itu. Harta hasil oplosan itu sudah pasti bukan harta soleh. Ya. Tetapi kalau itu jatuh kepada orang yang soleh, insya Allah juga akan dipergunakan untuk sesuatu yang soleh. Tetapi harta yang paling baik adalah harta soleh, sumbernya baik, jatuh kepada tangan orang yang baik. Bapak Ibu sekalian, umat Islam butuh orang-orang seperti ini. Al-ghaniyus syakir, orang yang kaya tetapi syukur. Dan kalau ada orang seperti ini jumlahnya banyak, insya Allah umat Islam akan maju. Umat Islam akan berkembang dengan pesat. Nah, ini orang-orang seperti ini kita perlukan. Orang Islam yang kaya dan dermawan, yang kaya dan bersyukur. Orang miskin yang sabar itu bagus. Cuma kalau menurut saya ini ya, menurut saya orang miskin yang sabar itu di mata Allah itu tinggi derajatnya. Cuma manfaatnya untuk orang banyak itu kurang. Manfaatnya untuk pribadi mungkin ada, tapi manfaatnya untuk kemaslahatan orang umum itu kurang. Makanya tadi sebagian ulama mengatakan orang kaya yang syukur itu derajatnya lebih tinggi daripada orang fakir atau orang miskin yang sabar. Kenapa? Karena kalau orang kaya yang syukur itu hartanya itu membawa kemaslahatan untuk banyak orang. Di dalam ilmu fikih, Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu fikih ada kaidah. Ada al-kaidah, ada kaidah, ada paugeran. Dalam hukum Islam ada paugeran, ada undang-undang, ada kaidah yang bunyinya adalah al-amalul muta'addi khairun minal amalil qasir. Al-amalul muta'addi khairun minal amalil qasir.
Amal yang maslahatnya itu sumrambah ke banyak orang, ini menurut kaidah fikih hukum Islam itu lebih tinggi kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan amal yang terbatas manfaatnya. Jadi kalau ada amal, ada dua amal, ada dua tindakan, ada dua pekerjaan, yang satu maslahatnya luas, yang satu maslahatnya terbatas. Itu mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah amal yang maslahatnya luas. Karena itu orang kaya yang syakir itu lebih unggul daripada orang miskin yang sabir, yang sabar. Karena tadi itu menurut kaidah fikih, amal atau tindakan yang maslahatnya untuk banyak orang itu lebih tinggi derajatnya daripada amal yang terbatas maslahatnya. Oleh karena itu dalam kitab-kitab terangkan oleh para ulama, kalau ada orang alim tidur, ada orang alim tidur, itu lebih ditakuti setan daripada orang yang bodoh tapi ibadah. Bu-ibu, kalau ada orang alim tidur, ana wong pinter turu, niku luweh ditakuti setan daripada wong bodoh ning ibadah sewengi utuh. Tahajud dari jam 12 ngantek subuh tapi bodoh, itu setan tidak peduli itu. Lebih ditakuti orang alim turu. Kenapa? Karena kalau orang alim tidur kemudian bangun, kemudian mengajarkan pengetahuan kepada orang lain, minterno wong akeh, maslahatnya kemudian sumrambah ke orang banyak, semua orang jadi pinter, setan kecewa. Karena itu setan senang kalau ada orang pinter tidur, senang sekali. Kalau ada orang bodoh ngibadah, nggak peduli setan itu. Mengibadah bodoh untuk apa? Ya ini bukan berarti ibadah tidak penting, Bu. Ibadah penting. Tapi menurut setan, ini menurut setan, kacamata setan, menurut kacamata setan, nah ana wong pinter kok turu, itu setan seneng. Ana wong bodoh ngibadah, setan ora peduli. Makanya ini ada orang-orang pinter, setan ketakutan semua ini. Setan ketakutan semua. Karena orang-orang pinter bangun. Bapak Ibu sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf menawi wonten kekirangan, kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.